Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Maaf Bu, sebelumnya nih saya perhatikan hari ini kemarin juga sepertinya Ibu terlihat bersedih dan tidak bersemangat. Kalau boleh saya tahu apa yang terjadi Bu? Mungkin siapa tahu kita bisa sharing atau bisa ngobrol dan bisa juga mungkin juga bisa membuat Ibu lebih lega. Ya Bu, sebetulnya saya butuh seseorang untuk membicarakan ini. Tapi sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu sudah mau bersedia membantu saya. Iya, sama-sama Bu, kita harus saling menguatkan, saling mendukung kan. Nah, apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya rasakan saat ini, Bu. Oh gitu. Ya Bu, kita coba ya kalau gitu, coba ceritakan apa kepada saya apa yang Ibu rasakan saat ini. Saya merasa sedih, marah, dan juga jengkel ketika menghadapi anak-anak saya di kelas. Coba ceritakan apa yang membuat Ibu jengkel ketika menghadapi anak-anak. Begini Bu, ketika saya mengajar di kelas, anak-anak tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mereka itu asyik ngobrol terus sendiri, bahkan sebagian mereka malah memperhatikan suasana di luar kelas. Terus terang saya merasa lelah Bu dengan situasi di kelas seperti itu. Ya Bu, saya sangat paham atas apa yang Ibu rasakan sekarang. Nah, dari situ penyebab yang menyebabkan Ibu sedih dan tidak bersemangat. Ya Bu. Baik Bu, sekarang coba jelaskan bagaimana cara Ibu mengajar di kelas terhadap anak-anak. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, saya sudah belajar semaksimal mungkin. Suara saya itu sudah lantang Bu ketika menjelaskan materi pelajaran. Bahkan tulisan saya pun di papan tulis sudah terlihat jelas. Tetapi anak-anak itu tetap saja asyik ngobrol dan banyak yang melihat keluar kelas. Oh gitu. Kalau boleh saya simpulkan, Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak Ibu di kelas. Kemudian juga sudah berusaha ya sekuat tenaga menjelaskan materi ajar agar dimengerti oleh anak-anak. Begitu Bu? Iya Bu. Saya rasa saya sudah tepat melakukan hal yang seharusnya saya lakukan. Nah, sekarang mulai terlihat nih, kira-kira menurut Ibu nih ke depannya apa yang akan Ibu lakukan supaya pembelajarannya lebih bermakna mungkin atau lebih menarik? Dan gini Bu, saya bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan meskipun sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang dapat saya lakukan. Nah, bisa mungkin Ibu sebutkan salah satu contohnya. Mungkin saya akan bertanya jawab dengan anak-anak tentang perasaan mereka belajar bersama saya, apakah menyenangkan atau tidak. Pembelajaran seperti itu apa yang mereka inginkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu upaya Bu. Kemudian ada nggak usaha yang lain yang dapat Ibu lakukan? Saya akan mencari informasi mungkin tentang bagaimana cara mengajar yang diminati anak-anak zaman sekarang dan bagaimana cara membuat suasana belajar menjadi lebih hidup dan melibatkan siswa itu menjadi lebih aktif. Nah, itu sudah bagus Bu, sudah ketahuan tuh Bu dari beberapa hal yang Ibu sebutkan tadi. Mana yang akan menjadi prioritas utama Bu? Mungkin pertama saya sepertinya harus mengubah metode belajar yang lebih menjadikan siswa itu berperan aktif, yaitu contohnya misalkan diskusi, pemecahan masalah, belajar berwawancara ke narasumber yang ada kaitannya dengan materi yang saya ajarkan. Nah, itu yang langkah yang sangat tepat Bu menurut saya, karena dan juga bisa segera Ibu lakukan. Kemudian saya sangat mengapresiasi sekali bahwa rencana yang akan Ibu lakukan itu sudah baik. Kemudian apa ada hal yang lain? Saya akan sharing dengan teman-teman sejawat saya di sekolah. Saya akan menggunakan media yang menarik perhatian siswa. Hal itu dapat mungkin memotivasi siswa. Mungkin contohnya dengan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan materi ajar, video pendidikan. Kemudian saya akan mengekspor kemampuan IT saya supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Iya betul, IT ya sekarang itu kita harus mumpuni banget kemampuan kita. Nah, sudah bagus Bu, itu sudah tepat sekali menurut saya dan juga bisa Ibu lakukan dan saya sangat suka dengan diskusi kita kali ini. Terima kasih. Silakan Bu.
Ya Bu, terima kasih. Saya menjadi jauh lebih lega Iya, ya. sekarang setelah mengobrol dengan Ibu. Iya, ya, alhamdulillah, sama-sama Bu. Kira-kira komitmen apa yang dapat Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ke depannya? Mungkin mulai besok dan seterusnya saya akan mempelajari tentang metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dan juga mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Juga menggunakan media teknologi secara bertahap supaya pembelajaran tidak monoton dan juga anak-anak tidak merasa bosan dan jenuh. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Rekan-rekan teman sejawat saya dan juga murid-murid yang akan membantu saya menjalankan komitmen saat ini. Nah, betul. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa menjalankan komitmennya. Lalu, apa yang dapat Ibu pelajari dari pembicaraan kita hari ini? Pelajaran yang dapat saya ambil dari pembicaraan hari ini ialah tentu kebutuhan belajar siswa karena gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Mereka tidak cukup hanya mendengarkan ceramah kita saja, melainkan harus ada audio visual yang harus kita gunakan. Betul, jawaban Ibu sangat menakjubkan sekali. Dan secara tidak langsung solusinya sudah Ibu dapatkan dengan sendirinya. Dan saya ucapkan selamat mencoba Bu, tetap semangat dan juga tetap menjadikan anak-anak kita sebagai prioritas kita. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu juga terus semangat. Ya, sama-sama Bu. Kita sama-sama belajar dan saling menyemangati. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.